Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Melinda Putri dengan nomor induk mahasiswa 2155202029 dari program studi Teknik Informatika semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai mata kuliah Logika Informatika dengan tema Logika Proposisi dan Penghubung Proposisi. Mari kita simak video berikut ini. Logika proposisi dan penghubung proposisi. Logika merupakan suatu kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak dengan keduanya. Contohnya, Bali memiliki sebutan Pulau Dewata. Kalimat tersebut merupakan pernyataan benar. Jenis-jenis proposisi. Yang pertama, proposisi tunggal, yang terdiri atas satu subjek dan predikat. Yang kedua, proposisi majemuk, yang terdiri atas satu subjek dan dua predikat. Yang ketiga, proposisi kategorial, yang berisi pernyataan yang membenarkan atau menyalahkan secara mutlak. Yang keempat, proposisi kondisional, proposisi yang berisi pernyataan atau pembenaran pengingkaran yang opsional. Yang kelima, proposisi universal, yang berisi pernyataan suatu hal secara keseluruhan. Yang keenam, proposisi partikular, menyatakan suatu hal secara tidak menyeluruh atau sebagian saja. Dan yang terakhir, proposisi singular adalah proposisi yang menyatakan suatu hal secara khusus dan mengandung kata ini atau itu. Penghubung proposisi. Dalam menggabungkan kalimat proposisi atomik menjadi sebuah proposisi majemuk, diperlukan sebuah kata penghubung, seperti kalimat dan, atau, bukan, jika, dan hanya jika. A. Operator presidensi. Operator presidensi adalah suatu operator yang mampu memberikan metode-metode yang menghasilkan ekspresi dari semua operator matematika, atau bisa disebut operator penghubung. Misalnya negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Selanjutnya yang B, tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi adalah sebuah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi tunggal. Kemudian ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu proposisi majemuk dengan nilai kebenaran selalu salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal yang membentuknya. Yang terakhir, kontingensi, sebuah statement dari operator presidensi yang menghasilkan beberapa yang tidak masuk dalam tautologi maupun kontradiksi. C. Inverse, konvers, dan kontrapositif. Inverse adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataannya, negasi P implikasi negasi Q disebut inverse dari P implikasi Q. Converse adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Pernyataannya, Q implikasi P disebut konvers dari P
implikasi Q. Kontrapositif adalah gabungan antara konvers atau kebalikan dari pernyataan implikasi dan invers atau negasi dari pernyataan implikasi. Kemudian D. Proposisi ekuivalen. Proposisi ekuivalen adalah pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan antara anteseden dan konsekuen. Proposisi ekuivalen ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada ekuivalen kausalitas, pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berupa sebab dan akibat. Yang kedua, ekuivalen definisional, yaitu pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berupa pembatasan arti. Yang terakhir, ekuivalen analitik, yaitu pernyataan majemuk yang mempunyai hubungan kesetaraan berbentuk penguraian arti. Contoh dari proposisi ekuivalen: apabila ukuran keempat sisi suatu kotak sama panjangnya, maka kotak itu bujur sangkar. Rumus tersebut dapat juga dibalik. Apabila kotak itu bujur sangkar, maka ukuran keempat sisi suatu kotak sama panjangnya. Yang E. Proposisi majemuk, ekspresi logika, skema, menganalisa proposisi majemuk dan aturan pengurutannya. Proposisi majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Kemudian ekspresi logika adalah proposisi yang dibangun dengan variabel logika yang berasal dari pernyataan atau argumen. Kemudian skema adalah suatu sistem rencana atau struktur yang digunakan dalam sebuah kalimat yang bersifat konseptual. Menganalisa proposisi majemuk dan aturan pengurutannya. Contoh, jika Dewi lulus sarjana PTI, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Tetapi jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Analisis kalimat pertama: jika Dewi lulus sarjana PTI, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Kalimat kedua: jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Subproposisi sekop kiri. Kalimat 1: jika Dewi lulus sarjana PTI. Dan kalimat 2: orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Sebelumnya saya mohon maaf. Subproposisi sekop kiri. Kalimat 1: orang tuanya akan senang. Saya akhiri. Dan kalimat 2: dia dapat segera bekerja. Subproposisi sekop kanan: jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia.